Selamat datang kembali dalam penelusuran materi Anda bersama kami. Kali ini kita akan bahas lebih dalam sumber yang Anda berikan. Kayaknya ada jawaban menarik nih soal kenapa ya beberapa kebiasaan itu kok rasanya nempel banget, tapi yang lain gampang banget lepasnya. Betul. Ada satu aturan kunci nih di sini yang disebut aturan utama perubahan perilaku. Bisa dijelaskan sedikit nggak apa sih intinya aturan ini? Tentu. Jadi sumber Anda ini menyoroti satu prinsip yang fundamental banget. Perilaku kita itu sangat dipengaruhi oleh konsekuensi yang langsung kita rasakan. Langsung ya? Iya, langsung. Disebutkan di situ, apa yang segera diberi imbalan akan diulangi, apa yang segera dihukum akan dihindari. Jadi perasaan kita tepat setelah melakukan sesuatu itu, nah itu krusial sekali buat menentukan kita mau lanjut atau enggak. Wah, menarik. Cuma soal perasaan sesaat setelahnya itu ya, kedengarannya simple, tapi kok bisa dampaknya sekuat itu menurut sumber ini? Apa ada hubungannya sama cara kerja otak kita gitu? Tepat sekali. Ini nyambung banget ke evolusi otak kita. Materi Anda ini menjelaskan otak kita ini kan didesain untuk lingkungan yang oleh sumbernya disebut lingkungan imbalan langsung. Lingkungan imbalan langsung? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, nenek moyang kita dulu kalau mereka bertindak, misal berburu atau cari makan, hasilnya itu langsung terasa. Dapat makanan, ya langsung dimakan. Konsekuensinya cepat gitu. Nah, masalahnya, kita sekarang ini hidup di lingkungan imbalan tertunda. Oh, oke. Saya mulai nangkep nih. Maksudnya kayak kita kerja keras sekarang, gajiannya nanti akhir bulan. Atau kita rajin olahraga, badan sehat atau idealnya, itu kan baru kelihatan berbulan-bulan kemudian ya. Persis. Sementara kalau godaan kayak, scrolling media sosial gitu, itu kan puasnya langsung. Detik itu juga dapat dopaminnya. Jadi ada semacam, konflik gitu antara desain otak purba kita sama tuntutan dunia modern. Persis banget. Sumber ini menekankan adanya ketidakcocokan itu. Otak kita itu secara alami lebih condong ke kepuasan jangka pendek. Nah, makanya susah ya buat konsisten sama hal yang hasilnya lama. iya. Makanya, untuk membangun kebiasaan baik yang manfaatnya baru terasa nanti, kita perlu nih menjembatani jeda waktu itu. Caranya, ya dengan menciptakan rasa puas segera. Sekecil apapun itu, pokoknya langsung terasa setelah melakukan kebiasaan baiknya. Oke. Jadi kita perlu semacam rekayasa kepuasan instan gitu ya. Sumbernya ngasih contoh bagus deh soal ini. Saya ingat, yang studi cuci tangan di Karachi itu kan, mereka nggak cuma nyuruh cuci tangan aja kan? Betul sekali, di Karachi itu mereka nggak cuma edukasi, tapi juga menyediakan sabun, mereknya Safeguard waktu itu. Yang nggak cuma membersihkan, tapi bikin pengalaman cuci tangannya itu jadi menyenangkan. Menyenangkan gimana tuh? Iya, busanya banyak, terus wanginya enak. Hasilnya, wah, signifikan banget. Angka penyakit kayak diare itu turun drastis loh. Ini nunjukin kalau membuat pengalamannya itu sendiri terasa memuaskan secara sensorik, saat itu juga itu yang bikin perilakunya nempel. Oke. Cerita serupa juga berlaku buat permen karet Wrigley. Kan ditambahin rasa mint atau buah biar segar, atau pasta gigi dikasih rasa mint biar ada sensasi segar langsung setelah sikat gigi. Ada imbalan langsungnya. Jadi, ini bukan cuma soal hadiah di ujung nanti ya, tapi gimana caranya biar proses melakukan kebiasaannya itu sendiri jadi lebih enak lah saat itu juga. Atau mungkin kita bikin semacam ritual perayaan kecil gitu setelahnya. Transfer uang, recehan aja ke rekening tabungan. Jadi langsung kelihatan gitu angkanya nambah saat itu juga. Nah, itu contoh bagus. Bisa banget kayak gitu. Intinya adalah kita ngasih sinyal keberhasilan yang langsung ke otak kita. Sumber ini jelasin kalau penguatan langsung semacam inilah yang menjaga momentum di awal. Oke. Nanti, seiring waktu motivasinya bakal geser kok. Imbalan intrinsik, kayak rasa lebih bugar, atau bangga lihat tabungan nambah, atau identitas diri kita jadi kuat sebagai, oh, saya orang sehat nih, atau oh, saya orang hemat, itu bakal ngambil alih. Tapi yaitu, kepuasan instan di awal itulah yang nganterin kita sampai ke sana. Jadi kalau gitu, pemahaman utamanya adalah jangan pernah remehkan kekuatan perasaan sesaat setelah kita melakukan sesuatu ya. Kita perlu secara sadar merancang biar pengalaman melakukan kebiasaan baik itu terasa positif. Sekecil apapun, saat itu juga. Benar sekali. Sumber Anda ini kan menempatkan aturan ini sebagai hukum keempat perubahan perilaku.
Kalau 3 hukum sebelumnya itu jadikan jelas, menarik, mudah, itu bantu kita buat memulai perilaku. Oke. Nah, hukum keempat ini, jadikan memuaskan, ini kunci biar kita mau mengulanginya lagi dan lagi. Ini yang bikin siklus pembentukan kebiasaannya jadi solid gitu. Luar biasa ya. Jadi kita udah kupas tuntas nih, gimana bumbu rahasia biar kebiasaan itu awet, yaitu kepuasan instan. Semacam cara buat ngakalin bias otak kita yang suka imbalan cepat, biar sejalan sama tujuan jangka panjang kita. Iya, ini penting banget sih, menggarisbawahi pentingnya kita merancang kemenangan-kemenangan kecil yang langsung terasa dalam rutinitas harian kita. Jangan nunggu hasil gede nanti, ciptain rasa sukses itu sekarang. Oke, ini menarik banget. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan dari materi ini. Kalau memang otak kita sebegitu hausnya sama imbalan segera, seberapa jauh ya kemungkinan teknologi atau mungkin desain produk di sekitar kita sekarang ini secara sengaja memanfaatkan prinsip ini? Mungkin kadang justru buat melawan kepentingan terbaik kita, bikin kita jadi kayak terpikat gitu sama kebiasaan yang sebenarnya kurang bermanfaat. Coba direnungkan deh.